Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everybody. Are you feeling good? Yes. Did you feel hungry? Yeah. Thirsty? Yeah. Feeling cold? Yes. Okay, before we begin our meeting today, let's pray that on your belief, pray, begin. Finish ya. Oke ya, kita lanjutkan materi kita. Sebelumnya, kan apa sih yang kita bahas? Simple present. Nah, sekarang kita akan ke simple past ya. Bisa di sini? Nah. Ya, kita akan ke simple past. Simple present mengacu kegiatan yang terjadi pada saat ini. Bisa mengacu ke aktivitas rutin, mengacu kepada sesuatu yang jadi fakta atau kebenaran umum. Nah, kira-kira simple past kegiatan aktivitas kejadiannya dilakukan kapan? Lampau. Nah, berarti simple past membahas sesuatu yang telah terjadi di waktu lampau. Jadi kita akan bahas masa lalu ya. Ada yang bermasalah dengan masa lalu? Ada yang masih terkait? Masih ingat? Oh, masih. Ya. Nah, jadi simple past maka mengacu ke sesuatu yang memang sudah terjadi di waktu yang lampau. Apakah ada kaitannya sama sekarang? Kenangan Miss. Apakah mungkin masih dilakukan sekarang? Enggak. Sesuatu yang memang sudah terjadi dan memang sudah berakhir. Jadi enggak ada kaitannya dengan saat ini. Nah, kalau ingat mungkin iya, tetapi apakah dilakukan enggak? Karena memang sesuatu yang memang sudah berakhir ya. Nah, biasanya kita kayak menceritakan sesuatu yang kita lakukan di waktu yang lampau. Misal, what activities did you do misal? Pagi tadi masih ingat ngapain aja? Tadi pagi what did you get up? Tadi pagi jam berapa? Bangunnya jam 6. Terus, did you have breakfast? Sarapan? No. Sarapan pakai apa masih ingat? Terus tadi siang, did you have lunch? Makan siang? Yes. Masih ingat tadi makan apa? Nah, terus sore ini atau mungkin siang menjelang sore ada yang makan siang kedua alias midoni? Oh enggak. Oh malah baru makan siang ya. Nah, jadi segala aktivitas yang memang sudah terjadi di lampau, kayak pagi tadi kan memang udah lampau, sekarang aja malam. Siang tadi lampau, tadi sarapan, misal pakai ayam. Siang tadi makan siang, misal pakai bakso. Apakah sekarang makan nasi sama makan bakso? Enggak, kan tadi. Nah, jadi sesuatu yang memang sudah berakhir, nggak ada kaitannya sama sekarang. Oke. Terus biasanya ditandai dengan penggunaan verb kedua. Kalau present menggunakan verb 1, kalau past menggunakan verb 2. Bisa reguler, irregular. Nah, itu kudu hafal dulu. Ya. Jadi kita nggak akan review lagi regular, irregular. Kita sudah sempat bahas. Jadi tinggal kita hafalkan. Nah, jadi dalam past tense itu nanti ada turunan. Ketika kita nanti menggunakan verb 2, nanti bisa tulis verb 1 untuk pola negatif sama interrogatif ya. Jadi pola verb 1, 2, 3 memang harus bisa. Terus menggunakan to be yaitu was dan were. I, he, it menggunakan was, you, we, they menggunakan were ya. Were dan was ya, bukan was dan were. Terus menggunakan helping verb. Kemarin present tense helping verbnya adalah do dan does ya. I, we, they pakai do, she, it pakai does. Nah, kalau past tense semua subjeknya menggunakan did. Entah itu I, we, they atau she, it. Jadi dia lebih simple. Did untuk semua subjek. Oke. Terus penanda waktunya ya. Penanda waktunya berarti penanda waktu yang lampau. Namanya juga simple past tense. Waktunya itu mungkin yesterday kemarin, atau misal tadi pagi, tadi siang, tadi sore. Yesterday kemarin, yesterday morning kemarin pagi, terus yesterday afternoon dan sebagainya. Atau biasanya
last night semalam atau kemarin malam. Terus biasanya bisa juga diawali dengan last Sunday, misalnya kan minggu lalu, last week sama minggu lalu. Last Sunday itu maksudnya hari minggu yang lalu ya. Oke, last month bulan lalu, last year tahun lalu. Atau identik dengan penggunaan ago. Ago itu juga lampau lalu, tapi biasanya letaknya di belakang. Kalau last itu di depan, last week. Kalau kita mau pakai ago seminggu yang lalu sama last week kan sama artinya. Maka ago di belakang jadi a week ago. Jadi last week sama a week ago itu sama. Cuma penggunaannya aja yang beda. Last itu pasti di depan, kalau ago itu pasti di belakang. Artinya sama. Terus misal a week ago seminggu yang lalu, 2 days ago 2 hari yang lalu. Terus atau tanggal-tanggal yang memang sudah berlalu, misal saat ini tanggal 22, misal sebelum tanggal 22 bulan, misal sebelum Mei, misal sebelum Mei, misal Januari, Februari, atau tahun yang memang sudah berlalu, misal 2023, 2024, atau pas event kegiatan yang memang sudah lampau ya, dan sebagainya. Jadi mengacu ke waktu-waktu yang memang sudah terjadi ya, sudah lampau. Oke, fungsinya biasanya menjelaskan sesuatu yang memang sudah selesai, sudah terjadi di waktu lalu dan selesai. Misal, I watched a movie last week. Aku nonton film minggu lalu. Sekarang aku nggak nonton film, nonton aja minggu lalu. Misal, kau pergi ke sekolah kemarin, apakah sekarang pergi ke sekolah? Enggak, karena perginya kemarin. Sekarang bercerita. Minggu lalu aku nonton film. Sekarang enggak bercerita. Pasal kamu kerjanya cuma retail. Ya, kita main bola dengan teman-teman kemarin. Sekarang bola main ini misalnya. Terus ibuku masak makan malam semalam. Sekarang udah masak ibuku misalnya. Jadi ya bercerita. Pasal itu kayak orang cerita aja bukan gitu ya. Kayak kamu sama temen ini udah ketemu deh. Saya pun kayak gitu. Sekarang ya enggak ketemu ini. Kan sekarang aku cerita misalnya gitu. Nah, biasanya identik dengan sesuatu yang terkait dengan liburan. Kalau orang liburan, orang piknik. Nah, biasanya kan pasti ada yang diceritakan kan. Nah, ada yang suka liburan, yang suka. Ada yang minggu kudu piknik, kudu, oh enggak. Sesasi pisang kudu, oh enggak. Atau tertentu aja, kondisional, nunggu keuangan bersama nunggu teman saya. Nah, ya nunggu keuangan sama teman ya. Oke, kira-kira what is your favorite place for holiday? Ada yang punya tempat favorit? Misal harus pantai, harus gunung, harus alam, harus alam. What is your most favorite place? Beach, mountain. Oke, terus misal yang agak misal kayak supermarket apa ya, mall? Enggak. Oh iya, soalnya mesti boros misalnya mall ya. Kalau di alam kan agak sulit ya, buka sendiri itu ya, kayak orang piknik gitu ya. Oke, nah jadi pasti punya tempat-tempat favorit. Ada yang tempat-tempat favoritnya just home, ada oh liburan tidur aja seharian ya, tidur tahu-tahu apa ya, nanti tahu-tahu driver itu jenis orang gitu ya, tahu-tahu ya pesanan sedang diantarkan gitu ya. Pulang kampung Oh gitu ya, balik kampung ada yang harus mudik bisa pulang. Nah, pulang misal katakan mungkin kalian perantauan, bisa orang tua atau ke rumah kakek nenek ya. Oke, nah terus fungsi yang kedua, misal biasanya menceritakan sesuatu yang misal kayak narasi dongeng. Ketika kita menggunakan dongeng, mesti menggunakan past tense. Misal once upon a time, pada zaman dulu kala hiduplah seorang pangeran. Ini mesti past tense. Sekarang, nah, misal seperti itu ya. Jadi kayak ketika kalian menceritakan kayak misal Cinderella, cerita-cerita entah itu kayak fabel, Iwan, atau cerita kayak apa ya, bukan animasi sih, kayak cerita rakyat ya, cerita kayak misal Cinderella, Beauty and the Beast, itu kan biasanya menggunakan past tense. Itu mesti cerita-cerita kayak imajinatif. Nah biasanya pakainya past tense.
hiduplah seorang, misal biasanya seperti itu kan. Nah, jadi menggunakan simbol past tense karena kan kita menceritakan ulang seperti itu. Terus bisa juga menceritakan fakta, sesuatu yang memang sudah terjadi di waktu yang lalu dan itu bisa juga fakta. Ya, kayak sejarah, misal sejarah proklamasi, sejarah konferensi, misal sejarah apapun yang intinya relate dengan sejarah negara kita. Itu biasanya pasti menggunakan past tense ya. Jadi dia lebih ke historical events ya. Beda kalau misalnya di simple present kan sesuatu fakta yang umum ya, ilmu alam, ilmu sosial. Tapi kalau past tense itu lebih ke sesuatu yang historical, historis, sejarah ya. Jadi agak beda ya. Sejarah dari itu fakta, misal 17 Agustus sebelumnya ada tanggal berapa perumusan dan sebagainya, itu kan fakta. Nah, seperti itu. Oke, nah kemarin udah sempat kerja ini ya? Udah ya. Nah sekarang tadi ketika subjeknya she, it, dia pakai terus I, she, it pakai terus you, they pakainya am. Nah sekarang kira-kira tinggal diisi list or word. Satu list, oke ya. Nah mungkin masih ingat kalau pernah saya katakan intinya kalau dalam bahasa Inggris ketika kalimat itu tidak ada verb kata kerja yang memang beneran kata kerja, maka to be itu fungsinya bisa kata kerja. Nah nanti kita akan bahas lanjut ketika nanti sudah mulai pembahasannya. Oke, terus bentuknya was ya. Dua, my friends were ya, teman-temanku ada di taman. Party bisa taman, bisa tempat parkir atau progres ya. Tiga, were ya, cookiesnya enak. Cookies itu roti kecil yang kering ya, cookies. Empat, was, oke. Lima, were. Enam, were. Tujuh, delapan, sembilan, 10. Oke. Oke, satu, dua, tiga, empat, jangan sampai worse ya. Mau worse ya, worse jadinya ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau misalnya misalnya di SK saya hilangkan itu tetap jamak kan pentingnya bendanya ya, buru-buru ada di pohon. Nah depannya yang pokok, bukan lokasinya yang di mana ya. Misal ketika saya cuma tulisan in the tree, pohonnya satu tetapi hewannya banyak, tetap fokusnya ke bendanya bukan lokasinya di mana ya. Biasanya ini untuk membedakan ini nih, bunga-bunga di kebunnya satu benar tunggal tetapi bunganya banyak, maka fokus kita di bendanya bukan di lokasinya ya. Oke. Terus sekarang kita ke sini, bagaimana kita membentuk positif, negatif, interrogatif. Nah kita gunakan kata bantu yaitu di semua subjek ya. Jadi I, we, they, she, it semua pakai di. Jadi gampang, kita nggak perlu mikir do atau das karena semua pakainya di. Nah, terus penggunaan reguler, irregular itu kudu bisa nih, karena nanti ada turunan verb. Nanti kita pakai verb 2, nanti ada turun jadi verb 1. Nah, bisa membentuk positif subjek diikuti verb 2, boleh reguler, irregular ya. Intinya subjek verb 2. Terus negatifnya subjek diikuti diikuti not, did not, maka dia kata bantu ya, dia enggak ada artinya ya, dia ada tapi enggak dianggap ya, dia bagian hanya membantu saja ya, tetapi enggak bisa diartikan gitu ya. Terus tambah apa? Verb 1 turun jadi verb 1. Interrogatifnya did yang turun, did plus subject plus verb 1. Maka misal I played football yesterday, aku main bola kemarin, atau aku telah main bola kemarin. Sekarang langsung main udah main ini pas play. Nah terus negatifnya aku nggak main bola kemarin ya, maka I terus diturunkan I did plus not turun ke verb 1. Nah yang play regular verb.
terus tinggal ikutin football yesterday. Jadi itu udah diwakili lampau ya, jadi tetap kembali ke verb 1. Biasanya ya kayak present kemarin, setelah not balik verb 1. Jadi interrogatifnya did yang full, did I play football yesterday. Jadi untuk interrogatifnya konsepnya agak sedikit beda ya, did I play football yesterday. Maka jawabannya tinggal ngikutin. Kalau pertanyaannya did, maka jawabannya juga harus did. Yes, I did. No, I did not. Jadi ngikutin. Jadi untuk membentuk apakah, kalau dalam bahasa Inggris itu banyak sekali. Bahasa Indonesia kan cuma pakai apa-apa selesai. Kalau bahasa Inggris bisa pakai do kemarin, bisa pakai does, bisa pakai did, tergantung kamu pakai tenses apa. Mau pakai present bisa pakai does, atau mau pakai yang past dan pakai do dan sebagainya. Terus yang bawah misal I wrote a letter last week, misal aku menulis surat minggu lalu, sekarang udah nggak nulisnya aja minggu lalu. Maka negatifnya I terus diturunkan ya, I did not, terus write a letter last week ya, I did not, terus ini turun ke verb 1 irregular, write wrote verb 3 apa? Written ya, I did not write a letter last week. Terus interrogatifnya diturun, did I write a letter last week. Jadi did itu sudah mewakili lampau, maka verbnya harus verb 1. Nah, jadi maksud saya kemarin kita bahas verb 1, 2, 3 itu biar hafal di luar kepala, karena verb 2 perlu jadi verb 1 ya. Nah, nanti ketika kita dipasing penggunaannya verb 3, jadi 1, 2, 3 paling enggak secara dasar kosakata kata kerja dasar paling enggak harus hafal ya. Oke. Terus bisa kita akan coba soalnya. Aja ya, keterangan waktu berarti tetap ingat ya, nggak perlu saya tulis saja ya. Sudah menggunakan verb 2 itu mesti selampau. Keterangan waktu hanya optional. Oke, murid-murid mengerjakan sebuah proyek. Nah, maksudnya ini kerja kelompok kan. Oke, kita coba. Akan dulu, student. Oke, did not. Kita bisa singkat, bisa nggak? Did not do, oke, do a project. Oke, terus itu selanjutnya diturun ya, students ya, do a project. Nah, oke, kita coba yang lainnya. Ibuku membeli buah-buah di pasar. Memang did not atau didn't ya, bisa disingkat, bisa enggak. Didn't buy, oke, turun ya, buy fruits ya, in the market. In the market. Maka informasinya tinggal di rumah ya, kalau misalnya kita mau tambahi keterangan waktu ya tinggal ditambah aja market yesterday. Maka keterangan waktu tetap duduk manis di belakang ya, karena tenses sih berubah cuma verb sama subjek, verb sesuaikan subjek dah gitu toh. Terus kita coba soal lain ya. Oke, kita coba soal lain. My sister had a cute kitten. Did not atau didn't have, oke, a cute kitten. Itu anak kucing. Oke, my sister berarti ya have a cute kitten. Nah, kalau jawaban biasanya tinggal yes, she did, no, she did not. Terus kita coba lagi.
Saudaraku nyanyi lagu di kamar mandi. Nah, tapi tidak sing bajunya bedroom. Kalau bedroom itu kamar tidur. Jadi jangan sampai kebalik-balik ya. Oke, maka tinggal lagi. Mari belajar ya. Seperti sing. Oke ya. Jadi modelnya tidak seperti ini. Gambar kan sih. Pak 100 ya. Tak ingatkan terus menjadi. Apa ini nih? Juni ya. Tapi nggak tahu ini kan libur panjang terus ya. Tapi kan libur panjangnya tuh kamu cuma 1 minggu. Kemungkinan harusnya sih Juni ya. Karena saya belum buka berapa tuh ya. Karena kan ada yang libur panjang cuma kan kenapa nih 1 minggu Selasa. Mungkin Juni atau Juli ya. Udah siap. Belum kasus kurang kurang 5 ya. Paling nggak kita butuh 3 pertemuan lagi nanti di future. Terus present, continuous, past itu jadi 1 nanti perfect 3. Tapi kalau misal kita sudah bersingkat 2 pertemuan, ya nggak apa-apa enggak ya. Paling nggak ya 3 lah. Oke, terus kita akan membentuk pasif nih. Nah, untuk membentuk pasif ada yang namanya perubahan ya kayak kemarin. Jadi yang awalnya subjek posisinya pindah ke objek, yang awalnya objek pindah posisi ke subjek. Yang pindah itu jadi subjek ke objek ke subjek, bukan keterangan waktu atau tempat. Keterangan waktu atau tempat itu udah dari tujuh manis di belakang, nggak usah dipindah-pindah. Kemarin nggak usah ya, tetap waktu dan tempat tetap di belakang, yang dipindah hanya subjek objek ke subjek. Nah, ini akan terus sama. Jadi dia ketika posisinya subjek, ketika nanti juga pindah posisi ke objek, dia akan tetap sama ya. Semua tenses ini akan sama. I jadi me, you jadi you, he jadi us, they jadi them, she jadi her, he jadi him, tetap it. Nah, jadi ini tetap sama, nggak akan berubah. Terus to be harus disesuaikan dengan subjek. Nah, I, she, it pakai was, you, they pakainya were. Oke. Terus bagaimana kalau kita ingin membentuk pasif? Mungkin masih ingat kemarin present kan? Present yang kemarin subjek verb 1 kan, pakai s atau es. Atau enggak. Nah, terus untuk membentuk pasifnya kemarin subjek to be-nya is, am, diikuti verb 3. Nah, hampir sama, cuma kalau past tense to be-nya diganti was were. Jadi subjek terus diikuti to be-nya was were plus verb 3 plus by gitu. Ya, terus misalnya negatifnya ya tinggal tambahan subjek to be-nya was were plus not plus verb 3 plus by. Interrogatifnya ya tinggal ngikutin to be was were plus subjek plus verb 3 plus by titik-titik. Nah, ya, misal I played football yesterday. Aku bermain sepak bola kemarin. Maka sepak bola dimainkan olehku kemarin. Maka football pindah posisi ke depan. Football was played, ya. Football segala jenis olahraga, ya. Mata kuliah, mata pelajaran, makanan atau minuman yang belum ada takaran itu pasti tunggal. Football, meskipun football itu kan orangnya banyak ya, kita nggak berbicara orang, kita hanya berbicara jenis gamenya, maka dia tetap tunggal. Football, soccer, dia tetap tunggal. Apa lagi ya? Tenis, volleyball, basketball, dia tetap tunggal. Maka football was, terus ketiga dari ini, oh ternyata sama karena reguler, maka football was played by me yesterday. Negatifnya tinggal ditambahkan not saja, football was not played by me yesterday. Interrogatifnya was football played by me yesterday. Nah,
Dia tinggal seperti itu, kayak present cuma ganti to be. Terus Rudy wrote letters last week. Rudy menulis surat-surat minggu lalu. Maka surat-surat ditulis oleh Rudy, ditulis olehnya, maksudnya minggu lalu. Maka letters turun. Mau kalian tambahkan the atau enggak masalah, nggak lupa arti ya. Misal letters, karena suratnya banyak jamak pakainya were ya. Letters were written ya. Terus di sini irregular kan, right, wrote, written. Maka were written by siapa? By Rudy atau by him last week. Negatifnya tinggal tambah not. The letters were not written by him last week. Terus interrogatifnya ya polanya tinggal dibalik. Were the letters written by him last week. Nah, tinggal polanya seperti itu ya. Kayak present kamu cuma di ganti be. Oke, kita akan coba kayak aktif pasifnya sekalian. Meminjam sebuah buku baru kemarin. Sorry. Ini ya, maaf. Nah, oke ya. Aktif negatif. I did not atau I didn't borrow a new book yesterday. Misal in the library, ingat ditambahkan di belakangnya. Terus borrow a new book yesterday. Oke. Maka nanti untuk membentuk pasif sebuah buku baru dipinjam olehku ya. Saya pinjam atau dipinjam oleh saya kemarin. Maka tinggal ini aja ya. Kalau di depan mesti harusnya lebih besar ya. A new book. Oke, ternyata sama karena regular ya. Baik yesterday. Terus negatifnya berarti tinggal tambah nol saja ya. Was not atau wasn't bisa disita, bisa enggak masalah ya. Oke. Maka negatifnya tinggal dibalik ya. Tinggal seperti ini saja. Oke. Terus kita coba kalau yang bukunya apa ya, objeknya jamak ya. Murid-murid membawa kelereng-kelereng di kelas, ke dalam kelas misalnya. Maka the students bukan the student ya. Kalau murid-murid student, kalau belajar study. The students, did not atau didn't bring, marbles ya. Oke, lo kasih mungkin nanti balik ya. Oke. Terus berarti pasifnya kelereng-kelereng dibawa oleh murid-murid di dalam kelas. Oke, marbles atau the marbles boleh ya. Oke, marbles were, oke. Ketiga, sama, oke ya. Lo by them atau by the student ya. In the classroom. Oke, maka interrogatifnya ya sama, tinggal ditambah nama benar atau belum ya. Benar.
Terus jadi lagi balik dulu ya, markus lalu kemudian jadi polanya tinggal seperti ini. Oke, jadi kalau menemukan pola turbina Gauss-Berg diikuti vertikal, aku mesti pasif past tense. Kalau SMA diikuti vertikal itu pasifnya present. Biasanya nanti akan kalian temui di berbagai teks ya, entah di lagu, entah di film, subtitle film, entah di bacaan-bacaan yang bahasa Inggris itu biasanya cuma kayak titik-titik jarang biasanya. Cuman ini untuk menggampangkan gitu ya. Biasanya cuma lebih vertikal, SMA vertikal, Gauss-Berg vertikal, cuma kayak gitu aja biasanya. Oke, kita akan coba beberapa soal ya. Ini simple past tense. Oke. Lesson pelajaran cenderung tunggal ya, pelajaran mata kuliah dia tunggal ya, maka C. Kalau misal, nah ya, misal ini present tak ganti explains the lesson, kira-kira jawabannya apa? Kalau ini misal present ya, saya pakainya S. A. Jadi nanti itu soal berarti misal ya, present nanti opsinya 4 ini. Ya, kalau misal itu soalnya ngacak, maka harus fokus ke aktifnya. Ya, misalnya saya ganti S di sini, maka otomatis jawabannya A. Kalau ini pakainya verb 2 id, mesti jawabannya C. Jadi nanti fokus ke ini ya, instruksi di atasnya. Ya, tergantung nanti kalau misal saya mau present atau saya acak, akan nanti dia akan ngacak semua kan, 100 soal dia akan ngacak. Oke ya, jadi hati-hati. Oke, dua. Bukan merek loh ya. Ini juga merek. Dan merek tunggal ya. Kalau the walls ya, mengecat tembok. Kalau ini saya ganti P, tidak ada id. Ini present ibarat kata, id-nya hilang. Maka harus pinter loh ya, ini siap puas saya. Oh, baru pasten di spiritual belum ya, perfect belum ya. C. Banyak. Kalau satu kalau biasa, C LP ya. Banyak. Itu loh ya, banyak. Oke ya. Terus ini bisa saya ganti Moses. Ini jadi present, maka jawabannya yang B. Ini semua cetak acak. Kalau saya cuma pakainya is A, Gauss-Berg, jawabannya A, C, B, C, D. Itu harus cetak acak ya. Biar agak sedikit bingung ya. Kalau ini fixes present C. Kalau ini breathe atau breathe misalnya, maka kalau ini present maka ya D ya, breathe bro, ketiga broken ya, patah pecah. Itu paket maksudnya. B. Kalau di sini delivers. A. Terus 7. Bos, oke. Kalau di situ saya ganti open saja, pakai verb 1. Oke. Terus ini 8.
saya invite saja pakai present. Oke, terus and then kalau misal itu adalah ini ya. Apa namanya? C. Terus sorry. Terus kalau misal di situ saya pakainya closes. Nah, ini kan pasen nih ya. Pasen jawabannya bus ya. Kalau misal di sini saya pakai present nih. B. Nah, oke ya. Terus ini nih. C. Oke. Sesuatu yang depannya ini mesti tunggal. Ya, tunggal ya. Oke, kalau di sini saya pakainya base pakai S ini present misal. A. If itu mencuri. If. Kalau di sini ya pakainya present nih. Rest pakai S. C. Pintar nih. Terus ini ya on the questions. On ini sama. Oke, terus kalau bisa di sini answers pakai S. D. Nah, oke. Terus misal B, oke. Terus misal di sini we watch biasa, tanpa ide, present. C, oke ya. Terus ini seeds itu kayak biji-bijian itu, biji-biji. Kalau di sini plants pakai S. C. Oke. Terus C. Kalau main plants pakai S. D. Oke, kita lagi. Itu membangun. C. Oke, terus kalau di sini pakai D, build, present ya. Terus ini itu kayak ini mengeposkan apa jenis? Ya, kayak mengeposkan. Ini cepat itu maksudnya. C. Kalau di sini mails pakai S. B. Oke, dua lagi. Damage itu merusak, menghancurkan. Kalau di sini damage pakai S. D. Oke, terakhir. Meeting bus ya. Kalau di sini schedule pakai S. C. Terus pintar gitu. Ya. Soalnya berapa kali versi paling antara 15-20 ya. Pas mungkin sekitar 2 saya ya. Karena satu selalu pengen ke satu sudah soal satu. Tadi dulu ya. Oke ya, seperti itu selesai. Terus present sampai next. Future. Ya, kita masih future, present, dan past continuous sama nanti di present dan past perfect ya. Nah, kayak kan berapa itu harus merah kan? Iya, nanti saya dari kasih sesuaikan. Kalau tanggal berapa itu jumlah ya? Di sini minggu terakhir. Apa sih minggu depan? Oh, oke ya. Nah ya, coba nanti pokoknya ya ada Kamisnya ya. Oke, nanti saya cek dulu. Biasanya kalau ada tanggal merah itu biasanya nanti untuk puasnya itu nanti ikutin ya. Kalau tanggal merah itu biasanya nanti otomatis agak dikit seperti itu biasanya ya. Nanti saya cek dulu di kalender apa tidak udah semangat. Tapi kalau misal waktunya mepet dan kemungkinan nanti kita bisa gabungkan. Maksudnya bisa apa ya, double materi gitu loh. Atau triple ya. Tapi intinya kan polanya pasif itu semua pakai verb 3 ya. Subjek berubah jadi objek. Nah, itu memang sudah rumusnya seperti itu ya. I, you, they, she, it jadi me, you, me, your, terus me, you, it, her, us, them, dan sebagainya. Silakan. Oke, itu
Nggak ada es kok silakan. Iya, kalau kita oke. Apa itu kan? Kami itu langsung ini. Jadi semua 30 orang. Pesta isi 30 Nolnya agak tahu ya. Ya. Kurang untuk kita akan. Terus kamu sekolah bertiga tok til itu. Kamu yang kuliah. Oh, deh mau video call. Maksudnya aku saya cepat kan ya. Nah, 50 dia agak banyak kasih dulu. Andira. Iya, kok ah. Andira nggak izin. Misi Ali izin. Oh, di sini toh. Mas Andira nggak izin. Ini. Nah. Oke, terus ini. Wah, banyak ini. Tuh. Terus 60 yuk. Yang satu nggak izin. Saya cuma izin. Buka ini. Oh, saya nggak izin. Kenapa aja sambil itu keren? Di YouTube ya. Saya nggak izin. Dia kan nggak akses minta keluar. Ini keluar dong. Iya. Kayak biasanya ikut kuliah nggak sih? Ikut. Ya pernah. Pernah. Oh iya, ya udah bagus. Itu lah ya. Terus ini sosoknya. Tasnya ada. Kosnya nomor. Oke, dalam ini izin. sudah Ini masuk. Dia masuk. Ayo, apa orang ini kata bu? Masuk semua. Kita akan Ya Allah, kamu belum ya? Terus aku ya apa? Lupa. Oh ya, wes sih om. Dah ya. Yeah, I think that's all this meeting today. Thank you very much for your attention. See you next meeting ya. We will discuss future or Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,
apa itu? Saya hari ini duduk tapi dia juga nggak absen. Nggak tahu dia ikut apa enggak. Dia komen Bu. Oh komen tadi apa? Inti berarti ya. Komen itu Inti dulu kayaknya apa maksudnya ya? komennya layarnya nggak bisa apa? Persentasenya apa? Ini next tak simpan di drive ya, nanti kita simpan dulu ya. Intinya soal kelas nggak seperti PowerPoint. Kalau misal ya nggak bisa itu silakan, saya ada di YouTube. Jadi